Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak mungkin kita sebutkan nikmat Allah satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka sudah selayaknya kita menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa hadir duduk bersama di majelis ini, yaitu majelis ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah buku yang berjudul Renungi Perjalanan Hidupmu, atau dalam bahasa lain muhasabah. Ya, muhasabah. Kita kadang-kadang perlu flashback ke belakang supaya kita sadar sudah berapa jauh kita berjalan. Kemudian sisa perjalanan ke depan, sehingga seorang hamba bisa memperbaiki keadaannya. Itulah salah satu faedah kita melakukan muhasabah, ya, agar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ibarat sebuah perusahaan, ya, muhasabah itu adalah auditnya. Makin sering perusahaan itu diaudit, maka semakin sedikit kebocoran-kebocoran. Tapi kalau nggak pernah diaudit sama sekali, ini bukan bocor lagi, Pak. Ya, coba bayangkan sebuah perusahaan yang hanya diaudit setahun sekali, pasti banyak bocornya. Banyak biaya-biaya siluman keluar nggak jelas, kan begitu ya. Kadang-kadang perusahaan itu terancam bangkrut kalau auditnya nggak benar. Kalau 2 kali setahun, perusahaan itu akan sedikit sehat. Bayangkan kalau diaudit sebulan sekali, bertambah sehat. Bayangkan kalau tiap hari diaudit, mungkin zero kebocoran mungkin, ya. Akan semakin sehat dia. Perusahaan itu akan semakin besar. Begitulah diri kita juga. Kalau audit kita, muhasabah kita setahun sekali, biasanya Ramadan baru muhasabah, ya. Apa yang terjadi? Berapa banyak
perkara yang kita bisa hitung, kesalahan kita, kekeliruan kita, dosa kita. Kalau auditnya setahun sekali, mungkin banyak hal-hal yang terluput, ya, banyak hal-hal yang terlewat. Kenapa? Muhasabahnya setahun sekali. Seberapa kuat ingatan kita untuk bisa mengingat dosa dan kesalahan kita setahun yang lalu, 11 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu, bahkan dosa yang kemarin aja kita lupa, apalagi 10 bulan yang lalu. Maka tentunya kalau seorang hamba itu sering mengaudit, menghisab dirinya, maka dia akan semakin baik ke depannya. Apalagi kalau tiap hari. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka dahulu para salaf, para sahabat melakukan muhasabah tiap malam. Contohnya Abdullah bin Umar, tidaklah beliau tidur melainkan wasiat itu sudah tertulis di sisi beliau. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah makna lain dari renungi perjalanan hidupmu. Buku ini adalah salah satu buku yang membantu kita untuk bisa kembali melakukan muhasabah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang kita lupa, dan itu sifat manusia. Ya, kita sudah lama berada di bumi Allah ini, tapi kadang-kadang kita nggak mau melihat ke belakang, dan kita juga menutup mata dari perjalanan kita ke depan, ya, sehingga kita sibuk berkutat dengan apa yang kita jalani hari ini saja, nggak mikir besok dan nggak ngambil pelajaran dari yang lalu. Itu hakikat orang yang rugi sebenarnya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Maka kita tulislah buku ini, renungi perjalanan hidupmu. Karena walau bagaimanapun, ya, dimanapun, di fase alam manapun kita berada, itu tetap dikatakan perjalanan hidup. Nggak ada istilahnya perjalanan mati. Ada yang pernah dengar istilah perjalanan mati seseorang? Inilah dia perjalanan mati seseorang. Ada? Enggak. Tetap dikatakan perjalanan hidup walaupun orangnya sudah mati, Pak. Ya. Karena yang mati kan jasadnya. Ya. Ruhnya akan tetap melanjutkan perjalanannya. Dan itu dikatakan perjalanan hidup. Perjalanan hidup seseorang di alam kubur. Kalau kita ingin mengungkapkan ya, bagaimana apa yang dilalui oleh seseorang di alam kubur, kita sebut apa? Perjalanan hidupnya di alam kubur, padahal dia mati itu. Ya, artinya memang itulah kehidupan, nggak diakhiri dengan kematian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, sebenar-benarnya kehidupan nanti di akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan. Maka ketika Allah menyebutkan dua perkara itu, hidup dan mati, selalu Allah sebutkan hidup belakangan. Ya. Selalu Allah sebutkan hidup belakangan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Rabbana amatna nasnataini wa ahyaitana nasnataini. Selalu hidup itu disebut belakangan. Enggak pernah di depan. Belakang. Karena ujung perjalanan kita adalah hidup, bukan mati. Maka orang mukmin itu, ya, dia mati untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Dia mati untuk hidup. Artinya mati dalam konsep agama kita bukan akhir dari segalanya. Maka tetap dikatakan perjalanan hidup. Maka di buku ini kita bicara dari awal perjalanan kita sebagai manusia, bahkan sebelum jasad kita diciptakan, sampai ujung perjalanan kita yaitu surga dan neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Di antara perkara gaib yang wajib diimani oleh seorang mukmin adalah adanya kehidupan sebelum ia tercipta di dunia. Ruh sudah ada sebelum jasad diciptakan,
dan juga kehidupan setelah ia mati meninggalkan dunia ini. Ya, bahwa kubur bukan tempat peristirahatan terakhir. Itu bukan terakhir. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka salah itu ungkapan kubur peristirahatan terakhir. Ya, itulah perjalanan hidup yang pasti dijalani oleh setiap anak Adam. Pertama, keadaan sebelum dia menjadi sesuatu apapun, sebelum jasadnya diciptakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Lam yakun, tidak ada, syai'an mazkura, bahkan sesuatu yang disebut. Kita berangkat dari situ, dari tidak ada, belum ada. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, keadaan setelah ia mati, yaitu setelah keluar ruh itu dari jasadnya, dan ruh akan melewati perjalanan panjang yang tidak bisa kita duga terka berapa lama perjalanan ruh itu setelah dia keluar dari jasad. Kemudian dia akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Dia akan ditetapkan salah satu dari dua tempat, tidak ada yang ketiga, surga atau neraka. Yang ketiga adalah keadaan antara dua keadaan tersebut, yaitu sesudah ia diciptakan di dunia dan sebelum mati. Itulah hari-hari kehidupannya di dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi di belakang kita sudah melewati alam-alam tertentu. Di hadapan kita akan menjalani alam yang belum lagi kita tahu. Maka apabila seorang insan memperhatikan kadar waktu hidupnya di dunia dan membandingkannya dengan dua keadaan sebelum dan sesudahnya, niscaya dia akan mengetahui bahwa kehidupannya di dunia ini sangat singkat. Lebih singkat daripada kedipan mata jika dibandingkan dengan masa yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi hidup kita ini begitu singkat kalau dibandingkan dengan alam yang sudah kita lewati sebelum hidup dengan alam yang akan kita jalani setelah kita mati. Nggak ada apa-apanya. Ya, alam sebelum kita hadir di dunia bukankah alam rahim Ustaz? Cuma 9 bulan, itu alam rahim. Alam sebelumnya, sebelum kita berada di dalam alam rahim, kita sudah ada. Ruh kita sudah diciptakan jauh sebelum jasad dibentuk oleh Allah di dalam rahim. Nanti kita sebutkan di sini dalilnya bahwa Allah telah meminta persaksian kepada kita semua. Siapa yang hadir di situ? Ruh-ruh kita sudah ada dan kita bersaksi. Ya, itu jauh sebelum kita dipersatukan ruh kita dengan jasad yang Allah bentuk di dalam rahim ibu kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya, demikian pula masa yang akan datang setelah kematian. Kita berada di alam barzakh sampai hari berbangkit. Kita pun nggak tahu kapan itu terjadinya hari berbangkit. Ya, kemudian setelah kebangkitan itu alam yang lebih panjang lagi. Jadi kalau kita bandingkan dengan dua alam tersebut, alam dunia ini sangat-sangat singkat, dan itu yang kita rasakan. Kalau kita bicara waktu, itu kan cuma tahu-tahu aja. Tahu-tahu sudah gede, tahu-tahu sudah nikah, tahu-tahu sudah punya anak, sudah jadi bapak, tahu-tahu sudah jadi kakek, tahu-tahu sudah mati. Para jemaah, itulah dia waktu, ya, sangat cepat. Kita sekarang di 2022, betul ya? 2022, nggak salah kalender kan? Enggak. 2022, artinya sudah 22 tahun kita masuk di abad 21. Ya, masih ingat nggak awal abad 21 tahun 2000? Kayaknya belum begitu lama. Sepertinya baru kemarin. Kita pun masih ingat di mana dan sedang apa.
Tiba-tiba saja kita sudah berada di 2022. Siapa sangka Allah menjaga kita sampai hari ini, Pak. Di sana banyak saudara-saudara kita yang lebih dulu ya, dipanggil istilahnya. Tapi kita masih bertahan sampai detik ini di 2022. Sebentar lagi 2023. Kayaknya ngoyak kalender itu cepat aja, Pak. Ngoyak 2023. Nggak terasa nanti 2024 ganti presiden kan gitu ya. 2025. Tiba-tiba 2030. Kalau usia kita di tahun 2000 dulu itu ya 40 tahun, maka sekarang jangan lupa sudah 60 lebih. Sudah 60. Gak terasa kan? Padahal dulu waktu masuk abad 21 umur kita masih 40 tahun. Di puncak usia lah. Sekarang sudah 60 lebih. Sudah lanjut usia. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk ingat angka umur usia kita. Artinya seorang muslim harus tahu angka umurnya. Berapa umurnya? Kalau ditanya sekarang berapa umur, ingat nggak? Jangan-jangan lupa umur. Karena Allah bicara tentang umur. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu menyebut angka, Pak. Bukan artinya harus ulang tahun tiap tahun ya, enggak. Tapi minimal kita harus tahu angkanya. Ya, angkanya. Karena Allah menyebut angka di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Hatta idza balagha asyaddahu wa balagha arba'ina sanatan. Hingga ketika ia sudah berada di puncak usianya, yaitu dia berusia 40 tahun. Allah sebut angka 40 tahun. Itu puncak usia. Artinya seorang muslim juga harus tahu usia, tahu umur. Tahu nggak umur sekarang Pak berapa? Insya Allah tahu lah ya. Jangan lahir orde baru, lahir orde lama. Sekarang berapa? Nggak tahu. Ya, salah. Ya, ada buku yang pernah saya terjemahkan 20 tahun yang lalu. Judulnya Misteri Umur 40 Tahun. Pernah lihat bukunya itu? Ada itu ya, Misteri Umur 40 Tahun. Nah, itu dijelaskan secara ilmiah apa yang terjadi, perubahan yang terjadi di usia 40 tahun. Karena mengikuti umur manusia, manusia itu mengalami perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan secara fisik. Dulu kita kanak-kanak. Apakah dari kanak-kanak langsung dewasa? Enggak. Ada masa fase usia yang disebut remaja. Nabi juga berbicara tentang umur dengan angka. Suruh anak kalian sholat di umur berapa? 7 tahun. Nabi sebut angka. Penyebutan angka di sini nggak sia-sia. Ada hikmahnya, ada nilai ilmiahnya. Pukullah di usia 10 tahun. 10 tahun ke atas adalah umur fase usia di mana seorang itu siap menerima konsekuensi hukum. Dia sudah masuk kepada fase usia yang disebut sebagai remaja atau pra-remaja. Sebentar lagi dia balik. Terjadi perubahan-perubahan pada fisiknya. Jadi manusia itu berkembang ya secara fisik juga mengikuti angka usianya. Makanya ketika sampai usia 40,
Kadang-kadang kita sedih. Sedih nggak dulu waktu sampai usia 40? Atau nggak hitung-hitung usia? Ketika kita melewati usia 40, ada rasa kesedihan dalam hati kita. Kenapa? Karena kita harus meninggalkan masa muda. Kita sampai di puncak usia. Bahasa Al-Qur'annya adalah usia syiddah. Hatta idza balagha asyuddahu. Hingga ketika dia sampai kepada usia syiddah. Puncak usia syiddah. Top. Di puncak dia. Kalau udah di puncak, jalan ke depannya itu menurun pasti. Ya. Itu puncaknya sudah 40 tahun itu. Kedepannya dia tidak lagi anak muda. Dia sudah jadi orang tua. Ya. Orang tua yang sebenar-benarnya. Walaupun usia 25 tahun ada orang yang sudah jadi ayah, jadi orang tua, tapi dia jadi orang tua yang sebenarnya di usia 40 tahun. Telah terjadi perubahan-perubahan pada dirinya juga. Sadar nggak, di atas 40 tahun sudah terjadi perubahan secara fisik? Apa yang berubah? Mata, ya bagus. Udah mulai bayang-bayang gitu kan. Saya juga baru sadar di usia 40 tahun ke atas itu. Baca buku ini berbayang-bayang, pening, pusing, nggak bisa lama-lama menatap buku ini. Kenapa? Berbayang-bayang dia. Ada yang nyodori kacamata, Pak. Padahal kita kan yang nggak minus, saya nggak minus. Melihat orang pakai kacamata itu ada perasaan di hati, lemah, lemah pakai kacamata. Ya. Bagi kita pakai kacamata itu lemah. Nah, kenyataannya harus kita terima adalah 40 tahun ke atas kita disodori kacamata. Sesuatu yang kita kalau bisa nggak usah pakai kacamata. Ternyata memang umur nggak bohong. Disodori kacamata dipakai, kok terang gitu. Baru sadar itu sudah tua ternyata ya. Bercermin sudah ada perubahan, sudah muncul uban. Ya, terjadi perubahan-perubahan secara fisik di usia tersebut. Itulah manusia berubah. Maka kita yang sudah tuir ini digagah-gagahin pun nggak pantas lagi. So, gagahin nggak berkaca lah. Kadang-kadang kita ditegur sama anak remaja kita, nggak pantas udah nggak waktunya lagi. Ada masanya semuanya, iya. Maka buku ini ya terinspirasi juga dari buku renung Misteri Umur 40 Tahun itu. Memang buku ini ditulis sejatinya memang untuk diri kita dulu gitu. Ketika kita masuk fase usia seperti ini. Ya, barulah kita sadar kenapa kita harus flashback ke belakang. Kalau buku ini saya sodori kepada anak muda, apalagi remaja, bingung dia, renungi perjalanan hidupmu. Kayaknya baru hidup kemarin. Iya, Pak. Maka ini memang cocoknya untuk ya umur-umur seperti kita ini 40 tahun ke atas, Pak. Mohon maaf ya. Kalau ini kita kajikan kepada anak muda, bingung dia. Renungi perjalanan hidupmu. Dalam artinya apa? Kayaknya saya baru hidup kemarin. Apa yang mau direnungi gitu ya. Nah, kita sudah banyak pelajaran yang harusnya kita ambil. Seharusnya dengan panjangnya waktu kita belajar dari pengalaman, harusnya kita semakin baik berpikir untuk meninggalkan legasi. Karena sebentar lagi kita nggak ada. Udah banyak teman-teman kita nggak ada. Iya, banyak teman-teman yang sudah nggak ada. Dulu ada di kanan kiri kita, di majelis duduk bersama kita. Sekarang nggak ada. Satu demi satu pergi. Kita ini sisa-sisa. Sebentar lagi juga pergi kan begitu para jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu legasi apa yang kita tinggalkan? Nah, itu perlu ya kita
muhasabah para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, sudah sejauh mana kita melangkah, apa yang sudah kita buat, apa yang masih bisa kita buat. Ya, sehingga hidup ini menjadi lebih bermakna para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, bukan seperti kata pepatah tua-tua keladi. Sambungannya apa? Makin tua makin jadi. Ada fitnah masa tua, Pak, namanya. Kalau bahasa hadisnya su'ul kibar, yang Nabi perintahkan kita untuk berlindung darinya tiap pagi dan petang. Itu fitnah masa tua. Ya, maka saya katakan tadi, sedih rasanya kalau ingat-ingat dulu di puncak usia, kita harus meninggalkan masa muda dan masuk masa tua. Ada rasa bersyukur, tapi ada rasa sedih juga. Bersyukur karena nggak semua orang dapat umur seperti kita. Anak-anak muda belum tentu dapat umur seperti kita, 50, 60. Dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain ada rasa sedih meninggalkan masa muda. Sedih nggak meninggalkan masa muda? Saya tanya dulu. Terutama yang 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, apalagi 60 tahun ke atas. Sedih nggak dulu Pak meninggalkan masa muda? Nggak sedih? Sedih ya? Kenapa sedih? Apa? Semakin jadi lemah ya, jadi lemah ya. Itu yang nampak jelas Pak ya. Nggak gagah lagi kan gitu ya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, laitas syababu ya'udu yauman. Laitas syababu ya'udu yauman. Duhai kiranya masa muda itu kembali walaupun sehari. Itu ungkapan dalam bahasa Arab menunjukkan penyesalan dan kerinduannya untuk kembali ke masa muda tapi nggak bisa. Jadi dalam pepatah itu dikatakan, duhai kiranya kembali ke masa muda walaupun sehari. Itu kita kembali ke usia 39 hari, 39 tahun 364 hari. Artinya besok sudah 40 begitu ya. Tapi kita kembali sehari saja. Kira-kira demikian. Masa muda itu kembali sehari saja. Tapi itu jelas nggak mungkin. Karena waktu nggak mundur ke belakang. Kenapa muncul ungkapan seperti itu dalam bahasa Arab di kalangan orang Arab? Pertanyaannya adalah, apa sih bedanya masa muda dan masa tua? Yang jelas bisa jawab ini adalah orang tua. Kalau anak muda karena belum mencicipi masa tua, mungkin dia nggak mengerti itu pertanyaan ini. Kalau saya tanya siapa 40 tahun ke atas, tunjuk tangan, banyak ini ya, nampak dari wajah-wajahnya. Pak, coba jawab, apa bedanya masa muda dan masa tua? Anak muda nggak ngerti jawaban ini. Maaf anak muda, berdoalah semua supaya dapat masa tua. Iya, betul. Nah, yang sudah tua coba jawab itu, apa bedanya masa tua dan masa muda? Nggak ada beda, Bu. Kalau nggak ada jawabannya berarti nggak ada beda. Apa bedanya? Ada yang mau menjawabnya? Atau sedang dipikir? Harusnya jawabannya spontan itu. Karena sudah dijalani dua-duanya. Yang satu sedang dijalani ini. Yang satu sudah dijalani. Nah, yang belum lama meninggalkan masa muda lah. Yang 50, tolong jawab. Karena masa muda kelihatannya sepertinya masih fresh dalam ingatan. Belum lama ditinggalkan. Kira-kira apa bedanya? Gampang capek. Gampang capek sekarang ya. Kalau ke situ larinya. Enggak apa-apa lah. Yang lain. Katanya masa tua gampang capek. Masa muda gak ada capeknya, Pak ya? Iya, betul. Apa? Fisiknya berubah. Menyusut Pak ya. Keker.
sekarang loyo. Rambutnya ya, dulu hitam, sekarang kuning, ya putih. Ya simpel aja lah, saya jawab lah supaya nggak bingung. Perbedaan antara masa muda dan masa tua adalah masa muda itu masih sejalan antara kemauan dan kemampuan. Itu masa muda. Masa tua antara kemauan dan kemampuan sudah gak sejalan. Dalam ungkapan lain NBTK, nafsu besar, tenaga kurang. Makanya ungkapan satu kalimat yang mungkin antum pernah dengar, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Kira-kira perkataan ini cocoknya ditujukan kepada siapa? Coba jawab. Anak muda atau orang tua? Anak muda. Kalau kita yang sudah tua dikatakan seperti itu, bengong kita. Nganga kita. Gantung kalau cita-citamu setinggi bintang di langit, kita pun melongo itu mendengarnya. Kalau yang udah tua ya, besok masuk kubur cita-cita lagi gitu. Itu cocoknya kepada siapa? Anak muda. Baru nyambung itu. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bintang di langit. Wah, itu anak muda. Itulah dia, antara kemauan dan kemampuan masih sejalan, Pak. Ada kemauan, ada kemampuan, anak muda itu. Nah, kita ini yang sudah tua, banyak maunya, tapi udah mohon maaf kan gitu ya, nggak mampu lagi. Makanya muncullah pepatah, peribahasa dalam bahasa kita. Ini diajarkan oleh orang-orang tua kita. Apa pepatahnya? Yang ahli peribahasa, coba ingat-ingat. Peribahasa ini populer sekali. Saya yakin antum tahu itu peribahasa ini. Coba sebut, bunyikan peribahasa itu. Atau saya tanya sama anak muda. Peribahasa Pak, nggak suka peribahasa? Nggak belajar dulu waktu sekolah? Sering antum denger ini, yakin saya. Wow, itu hadis itu. hadis itu Pak. Saya minta peribahasa aja dulu, jangan langsung hadis lah. Peribahasa. Nah ya, ada peribahasa kita yang berbunyi, belajar di masa muda. Lanjutkan. Nggak tahu juga. Belajar di masa muda seperti apa? Ya. Melukis, mengukir, menulis di atas batu. Belajar di masa tua, itu dia. Itulah bedanya, Pak. Pernah melukis di atas air, jadi lukisannya nggak jadi, Pak. Kenapa? Hilang itu. Nah, itulah kita. Udah tua ini baru belajar bahasa Arab kan gitu ya. Ya sebagai penggembira aja sebenarnya. Saya pernah meladeni orang-orang tua belajar bahasa Arab, saya tahu itu. Ya. Memang kemauannya besar, bisa baca kitab gundul, Arab gundul. Dalam benaknya mungkin sesimpel itu. Nah, begitu menapakinya baru tahu usia, baru tahu umur, baru sadar gitu ya. Nah, ternyata bukan waktunya lagi. Maka disuruh hafal sorof, susah itu. Ya. Fa'ala, palamu gitu. Gak hafal ya. Disuruh ngapal juz amma, dapat kepala, lepas ekor, dapat ekor, lepas kepala, tangkap badan, lepas kepala dan ekornya. Nah, itulah dia. Karena sudah tuwir para jemaah yang dimuliakan Allah. Nggak sejalan lagi kemauan dan kemampuan. Itu yang buat kita sedih di masa tua ini.
Ada nggak sedikit penyesalan begitu atas apa yang terluput gitu? Sehingga muncul kata-kata di dalam hati, seandainya saya masih muda. Gitu. Ada Pak? Muncul kata-kata itu dalam hati, seandainya saya masih muda. Kayaknya bisa 30 juz itu. Ya. Tapi itu sesuatu yang sudah berlalu, bukan masanya lagi. Itu kenyataan yang membuat kita sedih kadang-kadang, meninggalkan masa muda itu. Tapi begitulah dia, kita bersyukur juga. Kenapa? Enggak semua orang dapat keberuntungan seperti kita, dikasih usia panjang seperti ini. Artinya banyak waktu yang Allah berikan kepada kita untuk berbenah, ya, untuk memperbaiki diri, untuk muhasabah, untuk merenungi kembali. Minimal adalah sesuatu yang bisa kita tinggalkan. Ya, karena semakin dekat orang itu kepada kematian, semakin sadar dia arti kehidupan. Karena dia merasa memandang peluang yang ada di depannya sudah tinggal sedikit. Waktu masih muda dulu kayaknya hidup 1000 tahun lagi, kan begitu ya. Harapan itu, peluang itu, kesempatan itu kayaknya masih panjang. Ya. Nah, di masa tua seperti ini kita pun semakin sadar bahwa kesempatan kita semakin kecil, semakin sedikit. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka dari itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, seorang mukmin itu selalu belajar dari pengalaman yang dilewatinya. Salah satu pelajaran yang Allah berikan kepada kaum muslimin di dalam Al-Quran, selain melalui kisah-kisah, ya, di dalam Quran kan diceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu, ya. Contohnya apa? Kisah apa coba? Zulkarnain, Ashabul Kahfi, cerita para nabi, cerita Luqman dan anaknya. Cerita apa lagi? Kisah-kisah apa lagi? Kisah Yusuf, Nabi Yusuf. Apakah ini hidup di zaman sahabat? Sahabat melihatnya? Enggak. Bahkan sahabat tidak menyaksikannya. Tapi Allah kasih pelajaran melalui kisah-kisah itu. Itu salah satu bentuk pendidikan yang Allah berikan kepada manusia. Metode. Tapi bukan itu saja, Allah juga menceritakan di dalam Al-Quran kisah-kisah yang baru terjadi kemarin. Ada enggak? Ini yang disebut pengalaman. Kalau kisah Ashabul Kahfi, apakah sahabat hidup bersama mereka? Menyaksikannya, bagaimana mereka tertidur sampai 309 tahun? Enggak. Tapi Allah ceritakan itu sebagai pelajaran, ya. Tapi ada juga di dalam Al-Quran metode lain, di mana Allah memberikan pelajaran kepada para sahabat adalah Allah menurunkan ayat-ayat yang berisi kisah yang baru terjadi kemarin. Inilah yang disebut pengalaman. Contohnya apa? Perang Badar. Ada lagi? Perang Hunain, perang Uhud, perang Hunain itu kan dialami sahabat. Sahabat menyaksikannya dan masuk di dalam Al-Quran. Allah minta kepada kita untuk mengambil pelajarannya. Bagi kita nggak hidup di masa itu, ya. Tapi sahabat yang turun Quran kepada mereka menyaksikannya. Bukankah demikian? Allah mengatakan wa yauma Hunain, dan ingatlah perang Hunain. Id a'jabakum kasratukum, ketika kamu takjub dengan jumlahmu yang banyak, namun tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Kaum muslimin terpukul mundur hingga meninggalkan Nabi sendirian di depan. Bayangkan itu. Itu terjadi di perang Hunain. Jumlah musuh berlipat-lipat lebih sedikit, bukan lebih banyak, ya. Ini berkebalikan dengan perang Badar. Itu pengalaman baru terjadi kemarin. Sahabat menyaksikannya, Allah menceritakannya supaya kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang kita baru lewati, yang baru kita alami. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Artinya apa?
seorang insan harus mengambil pelajaran, banyak menggali ya pelajaran dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Manusia harus belajar. Maka sifat mukmin itu nggak boleh jatuh dalam satu lubang berkali-kali, pantang itu. Kenapa? Seorang mukmin itu belajar. Ini ketipu berkali-kali, emang nggak bosan-bosan ketipu dia. Ya. Nah, kita boleh terperosok sekali, mungkin karena lupa, lalai, nggak tahu, tapi tidak untuk yang kedua kali. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi mengatakan la yuldawul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak boleh disengat dari satu lubang dua kali. Artinya kalau ada satu lubang ternyata ada kalajengking di situ, kita tersengat, ya kita tandai itu lubang. Belajar itu dari situ. Ya, jangan besok jatuh ke dalam lubang yang sama juga gitu. Artinya kita nggak mau belajar. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikianlah hidup kita juga. Sudah, apalagi yang sudah berumur ya. Udah banyak pengalaman-pengalaman yang dilewatinya. Ya, dan dia juga bisa berbagi pengalaman itu kepada anak-anak muda, kepada anak-anaknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Pernah nggak berbagi pengalaman dengan anak-anak kita? Kalau orang tua dulu sering cerita itu, Pak. Ya, sering cerita sama anak-anaknya, berbagi pengalaman. Tapi kalau sekarang kayaknya orang tua jarang itu. Ya. Sebenarnya, Pak, ada satu yang berat kita berikan kepada anak-anak kita hari ini. Semuanya sudah kita berikan. Gak kurang-kurang. Tapi ada satu perkara yang memang terlalu mahal untuk diberikan kepada anak-anak kita. Apa itu? Apa itu? Waktu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada orang tua memberikan segalanya, apa yang dia miliki dia berikan. Bukan termasuk orang tua yang pelit. Tapi untuk yang satu ini, itu yang berat untuk dia berikan. Waktu. Saya belajar dari guru saya mengambil pelajaran dari itu. Saya dulu punya guru matematika. Saya masih ingat namanya Pak Jamaluddin, orang Padang. Ya, dia guru matematika. Matematika dulu kan pelajaran yang menakutkan ya. Guru ini masa-masa SD ini. Dulu anak SD itu harus hafal kali-kali luar kepala, nggak boleh pakai kalkulator. Iya Pak ya? Maju ke depan kelas kali-kali itu, dari kali-kali 1 sampai 10. Ingat Pak ya? Sampai di buku tulis aja di belakangnya ada itu. Ini generasi 70-80 ini. Generasi 90 ke atas nggak paham ini. Dulu buku tulis itu di belakangnya ada kali-kali itu, karena harus dihafal itu. Kalau pelajaran matematika satu persatu maju ke depan itu. Kalau nggak bisa, kalau gagal menjawab nggak hafal, penggaris yang panjang itu siap menanti. Ya kan? Masih ingat itu. Nah, jadi saya punya guru dulu namanya Pak Jamaluddin, guru matematika dia, orang Padang. Ya memang mungkin bakat juga, orang Padang pinter cerita ya. Ada orang Padang di sini. Gak tahu apa, memang udah tradisi di Padang sana ya, pinter cerita begitu, mengemas cerita itu pinter gitu ya. Jadi di setiap mata pelajarannya, kalau udah jam pelajaran matematika, dia selalu sisihkan waktu untuk bercerita. Ya cerita-cerita yang banyak manfaat lah tentang pengalaman dan lain sebagainya. Ya. Petatah petitih kata orang Padang kan begitu ya. Cerita dia panjang. Kita pun asyik mendengarnya itu. Betul-betul tertegun kita dan banyak mengambil faedah juga dari situ. Bahkan sampai sekarang lebih banyak kita ingat petatah petitihnya itu daripada rumus matematikanya. Bahkan kadang-kadang kalau dia masuk itu yang kita tunggu. Itu udah tahu gitu itu. Pak, kalau udah 15 menit
Mau berakhir itu, tutup buku katanya. Senang kita itu. Nunggulah dia cerita itu. Apa yang bisa kita petik di sini? Pak Jamal ini dia mengorbankan waktu pelajarannya untuk menyampaikan pelajaran, berbagi pengalaman yang mungkin bermanfaat bagi kami dulu. Dan betul-betul bermanfaat. Artinya dia menyisihkan waktu. Jadi kita orang tua juga harus menyisihkan waktu untuk berbagi pengalaman kepada anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita itu perlu dengar pengalaman kita. Betul anak muda. Anak muda sekarang mungkin jarang lah ya diajak cerita sama orang tuanya, sama ayahnya atau ibunya cerita tentang pengalaman. Jarang. Hari ini mungkin sudah bukan waktunya katanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena orang tua dan anak muda sekarang tidak hidup di dunia yang sama. Dunianya berbeda. Satu di dunia nyata, satu di dunia maya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, apa artinya di sini? Ya, pengalaman-pengalaman hidup itu ibarat kata orang sekarang. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Itu pelajaran yang tidak bisa kita dapatkan di bangku sekolah. Ya, yang perlu kita ambil manfaat dan hikmahnya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang yang bahagia itu, orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Orang yang celaka itu adalah orang yang jadi pelajaran bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, maka di buku ini kita cerita ya. Kita mulai di buku ini dari awal penciptaan manusia. Tadi ini mukadimah aja sebenarnya. Ya, sebagai pengantar kira-kira apa sih isi buku ini? Ya. Jadi buku ini ya kita tulis sebagai alat ataupun modal untuk muhasabah. Ya, sebagai bahan untuk muhasabah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kita kembali ke titik awal penciptaan manusia. Pernahkah kita berpikir dari mana saya berangkat? Nggak ada garis kalau nggak ada titik. Betul nggak? Kalau saya kasih tugas sekarang, buat garis tanpa titik, bisa nggak? Silakan coba. Kan ada buku itu di depan. Silakan buat garis tanpa titik. Nggak bisa, karena setiap garis itu dimulai dari titik. Ada awalnya, karena kita bukan pencipta yang nggak ada awal, nggak ada akhir. Itu bukan sifat kita. Ya, sifat makhluk ada awal. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah setiap insan itu menadhar mimma khuliq, dari mana dia diciptakan. Ada perintah di situ. Falyanzuril insan, hendaklah, perintah itu. Menadhar, meneliti, menyelidiki, belajar, memperhatikan. Bukan hanya sepintas lalu, enggak. Itu bukan nazar. Itu ru'yah namanya. Itu bedanya ru'yah dengan nazar. Kalau ru'yah sepintas lalu aja itu disebut ru'yah. Misalnya ru'yatul hilal. Nggak perlu kan nazar hilal. Kalau diperintahkan untuk nazar hilal nggak akan ternazar itu. Kenapa? Munculnya sebentar aja soalnya hilal itu. Maka sebutannya ru'yah. Sepintas lalu aja cukup. Nggak perlu nazar. Tapi kalau lihat istri, calon istri, apa ru'yah atau nazar? Ru'yah rugi antum. Harus apa? Nazar. Itu bedanya ru'yah dengan nazar. Maka di dalam ayat tadi Allah menggunakan kata-kata apa? Ro'a atau nazara? Nazara. Yandur. Nazar bukan ru'yah. Fal yanduril insan. Hendaklah setiap insan, anak Adam, memperhatikan, menyelidiki, mengamati, mempelajari mimma khuliq, min dari apa dia diciptakan. Kita ada nulis buku yang lain
Judulnya Tanda-tanda kekuasaan Allah pada tubuh manusia. Buku bergambar ya, ada apa namanya, ada ya gambar-gambar untuk mempermudah memahaminya. Ya. Dari mana kita bagaimana kita diciptakan. Itu termasuk salah satu perintah Al-Qur'an sebenarnya. Yang kadang-kadang kita nggak pernah melakukannya. Yang penting udah jadi aja gitu. Makin lama makin besar kan begitu ya. Ya kan? Makin lama makin besar. Sudah segede ini kita nggak pernah mencari tahu dan menyelidiki, padahal itu perintah Al-Quran. Bagaimana dulu kita berawal? Makanya Al-Quran itu banyak berisi penjelasan, baik secara rinci maupun secara global, tentang asal-usul penciptaan manusia. Di banyak ayat. Contohnya saja di dalam surat Al-Mu'minun, di ayat-ayat pertama itu Allah menceritakan dengan sedikit lebih detail bagaimana asal-usul penciptaan manusia itu. Dalam banyak surat juga. Di surat Al-Hajj ada, ya, dan perintah untuk melakukan penelitian, mempelajari, membuka kembali, membaca kembali bagaimana kita tercipta. Sebegitu pentingkah hingga itu diceritakan berulang kali di dalam Al-Quran? Gak penting? Penting. Nah, hanya kita aja yang menganggap angin lalu aja. Ya udah, yang penting udah jadi saya, udah gede gini, ngapain lagi inget-inget yang dulu masih kecil. Hingga kita kadang-kadang jadi orang sombong. Ya, karena kita tahunya udah gede gini, ya, kita nggak mau flashback kembali melihat ke belakang, belajar. Maka Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran bukan tanpa faedah, jelas. Bahkan bukan hanya diceritakan, ada perintah dalam banyak ayat. Apa kata Allah di dalam ayat yang lain? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu tidakkah kamu memperhatikannya? Artinya apa? Isinya apa maknanya sebenarnya? Perhatikanlah itu. Walaupun itu kata redaksi tanya, tapi sebenarnya isinya adalah perintah. Perhatikan. Pada tubuh kamu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, perhatikan. Pelajari. Coba renungi kembali. Coba ambil pelajaran dari situ. Banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali faedahnya. Kalau saya tanya, apa sih kepentingannya, keperluannya, urgensinya Allah menceritakan asal-usul penciptaan manusia di dalam Al-Quran? Padahal Al-Quran kan bukan buku biologi. Al-Quran buku biologi? Bukan. Tapi diceritakan itu proses penciptaan manusia. Untuk apa sih? Kira-kira apa? Untuk apa, Pak? Ya? Ya? Untuk kebesaran Allah. Ya. Yang lain? Untuk muhasabah. Anak muda mau jawab ya? Menyadarkan manusia. Yang lain? Benar sih jawabannya, banyak sekali jawabannya ini, banyak sekali faedahnya soalnya, banyak sekali hikmahnya. Yang lain? Untuk beribadah. Gimana itu? Kita mempelajarinya ibadah gitu, atau gimana? Untuk supaya semangat ibadah. Atau apa? Taib. Ya, ini nggak lepas dari salah satu tipu muslihat setan terhadap anak manusia, yaitu apa? Menyembah leluhur.
Salah satu bentuk kesesatan manusia adalah mereka menyembah leluhur mereka. Betul nggak? Ada nggak orang yang menyembah leluhurnya? Banyak. Ya. Agama-agama yang mengajarkan supaya menyembah leluhurnya, mengagungkan leluhurnya. Ya. Seolah-olah dia berasal dari leluhurnya itu. Leluhurnya itu yang menciptakannya, kan gitu ya. Maka Allah ceritakan itu, gitulah kamu berasal, dari situ dia. Nggak ada sangkut pautnya dengan leluhur kamu. Maka Allah bongkar itu, ceritakan bagaimana manusia itu tercipta. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Supaya kita tidak menuhankan leluhur kita. Menghormatinya iya, tapi menuhankannya tidak. Karena ada pencipta kita yang wajib kita ibadahi. Itu salah satu hikmahnya. Dari sekian banyak hikmah, Allah ceritakan tentang awal penciptaan manusia. Supaya kita menjadi manusia yang lebih khudu, tunduk, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan banyak lagi ya, supaya kita tahu bagaimana susahnya ibu kita mengandung kita, ya. Bagaimana susahnya ia menjaga kita di dalam rahimnya dan seterusnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, ternyata manusia ini adalah makhluk bungsu. Sebelum kita ada, sudah ada makhluk-makhluk yang lain. Ada nggak makhluk yang lain? Apa kita saja makhluk Allah? Enggak. Di sana ada jin dan malaikat yang sudah ada sebelum manusia ada. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelumnya, ya, dari api yang sangat panas. Jadi sebelum manusia ada, jin sudah ada, malaikat sudah ada. Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Sungguhnya kami telah berkata, ingatlah ketika Rabbmu Allah berkata kepada malaikat, malaikat sudah ada, apa? Aku akan menciptakan manusia yang berasal dibuat dari tanah yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jin dan malaikat sudah lebih dulu ada. Nabi mengatakan, wa khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam alaihi salam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah diceritakan kepada kamu, yaitu dari tanah. Ya. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Itu tiga makhluk dengan tiga unsur penciptaannya. Manusia, anak Adam dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api. Ada makhluk yang lain? Nggak ada. Katanya ada alien. Siapa yang masih percaya alien? Siapa yang masih percaya alien itu ada? Anak muda biasanya yang banyak bertanya, Ustadz, alien ada nggak? Ya anak muda. Karena keseringan nonton alien mungkin. Sampai ke bawah-bawah ke alam bawah sadarnya itu. Seolah-olah nyata, padahal nggak ada itu. Ya, berhentilah dibohongi. Ya, sadarlah, nggak ada. Kalau ada itu alien dari apa? Diciptakan. Unsur penciptaannya apa? Kalaupun orang-orang katanya melihat itu jin. Jin juga menghuni langit.
Kenapa dia menuju langit? Untuk mencuri-curi berita. Dia bertumpang tindih satu sama lainnya sampai ke langit. Nah, kalau ada fenomena orang lihat di luar angkasa sana ada makhluk, itu jin, bukan alien. Katanya ini Pak, alien ini pinter, tapi bodohnya sampai sekarang nggak berhasil menguasai bumi. Sepinter apa dia? Itulah dia cerita-cerita yang dikarang-karang, Pak. Jangan mau dibodoh-bodohi. Katanya masih dirahasiakan, konyol sekali itu alien. Ya, kita punya kitab suci Al-Quran yang kita yakini kebenarannya. Nggak ada cerita alien, ada nggak? Cerita jin ada, cerita malaikat ada. Masa cerita alien nggak ada? Kalau dia makhluk Allah, harusnya diceritakan. Maka nggak ada itu. Yang ada jin, malaikat dan manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi kehidupan manusia tidak bisa lepas dari itu. Karena kita adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan, alias makhluk bungsu. Sampai kiamat nanti. Apa ada Allah datangkan makhluk lain, menciptakan makhluk lain selain manusia sebelum kiamat? Tidak ada, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Taib. Namun ada perbedaan di sini. Saya tanya dulu, rukun iman ada berapa? 6 ya? Nggak bertambah kan? Alhamdulillah, nggak bertambah. Salah satunya adalah antu'mina bil malaikah. Ya, betul. Engkau beriman kepada malaikat. Walaupun nggak nampak, tapi wajib kita imani. Nggak akan sah iman seseorang hingga dia beriman kepada malaikat. Ini masuk rukun iman. Saya tanya lagi, apakah makhluk gaib cuma malaikat aja? Jawabnya enggak kan gitu ya. Antum sebut makhluknya. Nah, apa itu? Jin. Jin juga makhluk gaib. Tapi apakah beriman kepada jin masuk ke dalam rukun iman? Antu'mina bil jin. Enggak ya? Enggak masuk ya? Enggak masuk. Yang masuk apa? Antu'mina bil malaikah. Ada apa dengan malaikat? Kan itu ya. Kalau gaib kan sama-sama gaib ini. Tapi yang wajib kita imani, beriman kepada malaikat. Ada apa dengan malaikat? Ya, seberapa dekat hubungan kita dengan malaikat, sehingga kita wajib mengimaninya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malaikat ini berbeda dengan jin dan manusia. Berbeda. Mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan langsung jadi. Tidak seperti manusia dan jin berkembang biak, ada laki-laki dan perempuan. Ada masa kanak-kanak, masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua. Itu jin dan manusia. Ada laki-laki dan perempuan. Malaikat enggak. Beda. Allah ciptakan mereka langsung jadi tanpa melewati masa balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, enggak. Mati, itu enggak terjadi pada malaikat. Jin dan manusia ada lahir, ada hidup. Ada masa kanak-kanak, ada jin kanak-kanak, ada jin balita, ada jin kanak-kanak, ada jin dewasa, ada jin remaja, ada jin tua, ada juga. Sehingga iblis yang dikasih tangguh itu apa namanya, alisnya itu sudah menjulur sampai ke tanah itu. Saking tuanya dia itu, karena dia diberi tangguh sampai hari kiamat. Ya, jadi jin juga mengalami kematian, ya. Jin juga mengalami kelahiran, ya. Berkembang biak dengan itu. Ada laki-laki dan perempuan, ya.
Ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Siapa itu khubusi wal khaba'is? Itu nama jin laki-laki dan perempuan. Bahkan ada ulama yang punya pendapat bisa terjadi pernikahan antara manusia dan jin. Tapi beda dengan malaikat. Malaikat nggak seperti itu. Dia diciptakan langsung jadi dan memang untuk melakukan tugas. Apa hubungannya dengan alam manusia? Sangat dekat. Sehingga dengan ini sebagian ulama berpendapat bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Dari tinjauan ini ya. Yaitu apa? Sebagian malaikat itu, sebagian ya, karena jumlah malaikatnya sangat banyak. Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu ya tentara-tentara Allah ini, yaitu malaikat ini, kecuali dia semata, Allah semata. Apa kata Nabi? Tidak ada satu tempat pun di langit walaupun selebar 4 jari melainkan ada malaikat yang sujud di situ. Berapa luas langit itu, Pak? Itu berapa tingkat langit itu? Gak salah luasnya, tingkatnya dulu. 7. Luasnya nggak terkira. Tidak ada satu tempat pun di langit sana walaupun selebar 4 jari melainkan ada malaikat yang sujud di situ. Berapa banyak malaikat itu nggak terhingga. Itu menunjukkan besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak ada apa-apanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jangan banyak. Dan sebagian dari malaikat itu diciptakan untuk melayani manusia. Itu hubungan dekat antara alam jin, alam malaikat dengan alam manusia, dengan manusia. Maka kita wajib mengimani mereka. Ya. Contohnya apa? Malaikat yang diciptakan untuk melayani manusia. Hah? Malaikat? Iya. Untuk apa? Tugasnya membawa wahyu untuk manusia, disampaikan kepada rasul dari kalangan manusia, untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang lain, malaikat kanan kiri, yang namanya malaikat kanan kiri, malaikat hafiz, ya, hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada malaikat hafiz. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Sesungguhnya atas kamu ada malaikat hafiz, hafizin. Kiraman, malaikat yang mulia, lagi mencatat, menulis, katibin, hafiz. Ya, betul. Tugasnya apa? Mencatat amal perbuatan manusia. Yang lain yang baru saja terjadi tadi. Iya, malaikat apa, Pak? Namanya malaikat Mikail, lupa. Mikail. Ya. Tugasnya menurunkan hujan untuk kehidupan jasmani manusia, menumbuhkan tanam-tanaman sebagai bahan makanan kita, bahan makanan hewan-hewan ternak kita. Maka yang ditugaskan untuk itu adalah seorang malaikat yang bernama Mikail. Malaikat yang bernama Mikail. Ya, dan banyak lagi ya. Bahkan untuk hidup dan matinya manusia itu ada malaikat yang ditugaskan. Mulai dari meniupkan ruh ke jasad kita. Siapa yang dikirim? Malaikat. Kapan itu? 120 hari kita berada di dalam rahim ibu kita. Siapa yang ditugaskan? Malaikat. Ya. Summa arsala ilaihi malakun. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat. Fayamfuhu fihi ruh. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh. Siapa yang ditugaskan untuk meniupkan ruh ke jasad yang mati itu? Malaikat. Mencabutnya kembali. Siapa yang ditugaskan? Malaikat juga. Namanya apa? Malakul maut.
Ya, untuk mencabut kembali ruh yang ditiupkan oleh malaikat. Yang mencabutnya juga malaikat. Itulah kedekatan hubungan manusia dengan malaikat. Ada malaikat yang tugasnya menghadiri majelis-majelis ilmu. Namanya Sayyah. Hadir di sini juga bersama kita. Walaupun nggak nampak dia. Ada dia. Ada malaikat yang menyertai manusia, tugasnya apa? Mengaminkan doa. Apabila hamba itu berdoa, diaminkan oleh malaikat itu. Jika doanya itu baik, apalagi untuk saudaranya, maka dikatakan kepadanya, walaka bimislin, kamu juga dapat seperti yang kamu minta untuk saudaramu. Itu malaikat itu. Jadi mereka ditugaskan untuk menyertai dan melayani manusia. Makanya dari situ sebagian ulama berpendapat manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Manusia tidak diciptakan untuk melayani malaikat, tapi malaikat diciptakan untuk melayani manusia. Begitu Allah memuliakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam itu. Maka kita harus menjaga adab terhadap malaikat. Enggak boleh sembarangan, apalagi dijadikan bahan olok-olokan. Ini enggak tahu diri atau kurang ajar gitu ya. Orang yang mengolok-olok malaikat. Misalnya malaikat Munkar dan Nakir diolok-olok gitu. Wah, enggak malaikat Munkar dan Nakir gagal menanyakan orang ini. Itu kan gimana ya? Iman kepada malaikat itu rukun iman. Kenapa beriman kepada malaikat itu jadi rukun iman? Para jemaah yang dimuliakan, yang dimuliakan Allah, ya. Maka kita harus menjaga, karena malaikat ini juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu anak Adam. Maka seorang mukmin itu dia beradab kepada malaikat. Salah seorang sahabat itu dikenal ya dengan malaikat malu kepadanya. Siapa itu? Utsman. Maka seorang muslim menjaga adabnya kepada malaikat Allah ini. Misalnya apa? Ketika dia berkumpul di tempat-tempat yang di situ berkumpul malaikat, dia tidak membawa sesuatu yang mengganggu anak Adam. Misalnya bau busuk. Kalau kita makan bawang mentah, jangan masuk masjid hingga menghilangkan bau itu. Kenapa? Nabi menyebutkan alasannya. Salah satu alasannya apa? Fa innal malaikah tata'azza bima yata'azza bihi banu Adam. Karena malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang mengganggu anak Adam. Ini adab. Karena iman kepada malaikat itu bagian dari iman, ya, rukun iman kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Itu hubungan erat antara alam manusia dan alam malaikat. Hidup kita nggak bisa terlepas dari mereka. Maka yang terkenal suka mengolok-olok malaikat itu adalah Yahudi. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Katakanlah siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu, wahai Muhammad. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Yahudi. Orang-orang Yahudi itu memusuhi Jibril, dan katanya mereka berteman dengan Mikail. Aneh ya. Itulah Yahudi. Memang aneh memang. Kalau abadikan itu di dalam Al-Quran, sikap mereka terhadap Jibril yang berbeda dengan Mikail. Surat Al-Baqarah itu ya. Ada apa di balik itu? Karena Allah sebutkan di sini permusuhan orang Yahudi terhadap Jibril. Mengapa orang Yahudi memusuhi Jibril? Membenci Jibril dan menyukai Mikail. Mereka mengklaim kami temannya Mikail, tapi musuhnya Jibril. Kenapa? Pernah dengar itu? Hah?
Ya, disebutkan di dalam buku-buku tafsir ya. Alasan orang-orang Yahudi ini membenci Jibril itu terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus, Pak. Dari dulu-dulunya mereka memang sudah membenci itu, malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril itu turun membawa wahyu. Dan wahyu itu makanan hati. Gizi hati wahyu itu. Ya, yang bisa menghidupkan hati itu wahyu. Itu ilmu yang bermanfaat. Wahyain, Quran dan hadis. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan siapa yang menyampaikannya kepada manusia melalui siapa? Jibril. Maka mereka benci, enggak suka Jibril. Mereka suka Mikail. Kenapa? Karena Mikail turun membawa hujan. Mereka suka hujan. Adalah simbol lambang kehidupan jasmani. Dengan turunnya hujan, tumbuhlah tanam-tanaman. Adalah kehidupan di muka bumi ini. Hidup jasmani manusia dengan hujan. Mereka suka. Karena memang orang Yahudi ini, mereka lebih peduli kepada kehidupan jasmani daripada kehidupan rohani. Kehidupan hati. Itu Yahudi, Pak. Yang dia pikirin, yang mereka pikirin kehidupan jasmani tok. Segala sesuatu yang berkaitan dengan jasmani mereka suka. Tapi kalau urusannya sudah kehidupan rohani, mereka nggak suka. Ya, menolak gitu ya, anti gitu, antipati gitu. Langsung alergi gitu. Kalau urusannya kehidupan rohani, kehidupan hati, maka orang Yahudi itu, ini otak Yahudi ya, nggak peduli dengan kehidupan hati. Mau sekarat, mau mati sekalipun nggak peduli dia. Ini Yahudi ini, otak Yahudi itu. Maka mereka benci Jibril, suka Mikail. Maka jangan seperti otak Yahudi, Pak, yang dipikirin jasmani tok. Kehidupan, kebutuhan rohani tidak pernah dipikirkan. Kita hadir di sini untuk kebutuhan apa ini? Kebutuhan apa? Maka jangan sesali duduknya kita di sini. Nyesel saya, bagus kan duduk di warung sana, kenyang. Ada yang berpikiran seperti itu. Orang Yahudi itu, Allah ceritakan tentang orang Yahudi ya, bagaimana ketidakpedulian mereka kepada hati mereka, terhadap hati mereka, terhadap kehidupan hati mereka. Allah mengatakan waqalu, mereka berkata, siapa di sini mereka? Yahudi. Qulubuna ghuluf, hati kami mati. Itu kata mereka sendiri. Bayangkan, Pak, ada orang mengatakan, hati saya sudah mati nih, jangan kasih-kasih nasihat lagi. Jangan ajak-ajak taklim lagi. Nah, seperti itulah Yahudi itu. Maka jangan seperti itu. Orang-orang yang hanya pikirannya, kepeduliannya apa yang masuk ke dalam perutnya. Yang dipikirin hanyalah kebutuhan jasmani belaka. Itu otak Yahudi. Muslim nggak seperti itu. Muslim peduli terhadap kehidupan hatinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, orang yang perhatiannya hanyalah apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya tidak lebih daripada apa yang keluar darinya. Ini terlalu apa? Gak usah dibayangkan lah. Ya itulah dia. Orang yang pikirannya hanyalah apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya tidak lebih daripada apa yang keluar dari perutnya itu. Tahu sendirilah apa yang keluar dari perut. Itulah nilainya. Gak usah terlalu vulgar juga menyebutkannya ya. Sebut aja nanti di rumah sendiri.
Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita diajak untuk menghidupkan rohani, kita harus menyambutnya. Ya. Tapi kadang-kadang kita sudah duduk di majelis yang mana majelis itu untuk menghidupkan rohani kita, tapi yang kita pikirkan, yang kita pedulikan masih juga kebutuhan jasmani. Kadang-kadang aneh itu. Coba lihat, ada sebagian orang di majelis ilmu dapatnya tidur dan makan, Pak. Dapatnya apa? Tidur dan makan. Begitu innalhamdulillah tidur itu. Subhanallah bangun itu. Lalu tanya akan celinguk kanan kiri, nanya, hari ini yang dibagikan apa ya makanannya? Biryani, mandi, nasi padang, nasi warteg. Coba lihat, dia datang ke majelis ilmu, yang dia dapat tidur dan makan, Pak. Itu kebutuhan apa itu? Jasmani. Padahal dia berada di tempat yang mana dia di situ harusnya memenuhi kebutuhan rohani, santapan rohani namanya, bukan santapan jasmani. Ya kadang-kadang kita sedih juga. Di sebagian majelis ilmu, bukan di sini ya, aman di sini. Itu di pintu masuk masjid itu sudah disediakan kotak. Tahu isinya apa? Makanan, kue kan gitu ya. Kotak lah, kotak makanan gitu ya. Macam anak TK masuk kelas dibagi-bagi makanan gitu ya. Duduklah di majelis ilmu itu. Di depannya kotak makanan itu. Itu sambil dengar, entah dengar tangga, sambil ngunyah itu. Sementara kita di sini ngomong gitu, Pak. Coba bayangkan ya. Adab terhadap ilmu itu, subhanallah itu. Kita nyampaikan makanan rohani, dia sibuk menyantap makanan jasmani. Kalau orang yang masih pertama awam menuntut ilmu, baru pertama kali hadir majelis ilmu, mungkin bisa dimaklumi ya. Ini kadang-kadang sudah sering taklim, tapi masih begitu juga kebiasaannya. Maka kadang-kadang saya tegur itu panitia, jangan dibagikan sebelum taklim, sehingga kerja mereka makan waktu taklim. Kita kan nggak bisa, Pak, sambil makan sambil ngomong gitu. Apa jadinya gitu kalau saya juga makan gitu? Muam itu nggak jelas semuanya udah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, seharusnya yang ada di depan seorang penuntut ilmu itu bukan kotak makanan, tapi apa? Buku catatan, buku tulis, buku pelajaran. Itu yang ada di depannya. Tapi kita lihat, kita saksikan nggak pemandangan seperti itu? Antum pernah datang ke majelis yang isinya seperti itu? Ada nggak? Saya tanya, ada nggak? Ada. Bahkan ada majelis yang diidentikan dengan makan-makan, Pak. Waktu taklim adem-adem aja, biasa-biasa aja. Bahkan kayaknya nggak gairah begitu. Begitu selesai makan-makan, wah baru meriah itu. Baru meriah, baru rame itu, baru semangat itu. Macam kembali dari kematian ya. Semangat udah lentang-lenteng bunyi alat-alat makanan itu ya, piring-piringnya, wah, baru semangat itu. Yang tadi waktu taklim lesu. Ini kan kebalikan kalau kita baca sirah perjalanan para ulama terdahulu, ulama salaf dalam menuntut ilmu. Ada yang basi makanannya karena demi menunggu majelis ilmu, sampai basi makanannya dibuang. Ada yang meninggalkan makannya. Abu Hurairah menyertai Nabi dengan sekedar makanan yang bisa menutup perutnya. Begitulah dulu mereka mengejar santapan rohani. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Sekarang ya kebalikannya mungkin ya. Nah, lalu apa faedah yang bisa kita petik ya kalau kondisinya seperti itu? Jadi di sini kita sebutkan juga hubungan kita dengan malaikat.
Ya, kita nggak bisa lepas dari mereka. Karena hidup matinya kita juga itu Allah wakilkan kepada malaikat. Ya, melalui malaikat yang disuruh untuk meniup ruh ya ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita 120 hari 4 bulan. 4 bulan ya, 120 hari. Sampai ujung usia kita nanti. Ketika datang ajal tidak maju dan tidak mundur, siapa yang diutus kepada kita? Siapa yang akan kita lihat nanti? Malakul maut. Begitu kita pindah ke alam yang lainnya, siapa pertama kali menyambut? Malaikat juga. Siapa? Mungkar dan Nakir. Kembalinya roh ke jasad kita nanti di hari kebangkitan melalui siapa? Malaikat juga, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala 2 kali. Tiupan pertama tiupan kehancuran, tiupan kedua tiupan kebangkitan. Seiring dengan tiupan yang kedua akan keluar ruh untuk kembali ke jasadnya masing-masing. Itu tiupan kedua. Jadi nggak bisa lepas dari makhluk Allah yang bernama malaikat ini. Maka dari itu iman kepada malaikat masuk salah satu cabang rukun iman. Kalau perkara gaib, jin juga gaib, Pak. Tapi nggak masuk dalam rukun iman ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib itu ya sekelumit tentang buku ini. Nanti mungkin ada waktu yang lain kita lanjutkan. Buku Renungi Perjalanan Hidupmu. Begitu panjang perjalanan hidup kita ternyata ya. Kalau kita kaji nggak habis-habis mungkin. Taib, ya itu saja. Kalau ada yang mau bertanya silakan, langsung dulu. Siapa yang mau langsung bertanya? Silakan. Ada. Taib, ini kita baca dulu di sini ya. Apabila ada imam sholat sambil duduk karena kakinya sakit, apa boleh jadi imam? Apabila boleh, bagaimana dengan makmum? Apakah ikut duduk juga? Jazakumullahu khairan. Taib, imam boleh mengimami sholat dalam kondisi sakit apabila dia masih mampu memimpin sholat itu. Karena sakit itu kan univers macam-macam ya sakit ya. Kalau sakitnya kakinya saja dia masih bisa melakukan tugasnya. Beda dengan sakit-sakit tertentu yang mungkin Nabi juga pernah sakit dan Nabi mewakilkan menunjuk sahabat untuk menggantikan beliau. Dan pernah Nabi sakit kemudian merasa baikan, Nabi keluar dan sholat mengimami mereka dalam kondisi beliau sakit. Seperti di akhir umur Nabi SAW ya. Sebelum beliau wafat ya, Nabi kena sakit, Nabi keluar dan sholat bersama kaum muslimin. Ya, dalam kondisi beliau sakit. Apakah imam yang kondisinya sakit dan sholat sambil duduk, kemudian makmum juga harus duduk? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, di dalam memahami satu perbuatan Nabi, ya, di mana Nabi sholat duduk, tapi di situ ada Abu Bakar yang menjadi imam sholat, ya, berdiri hingga makmum berdiri di belakang. Ya, ada hadis qauli yang mana Nabi perintahkan kita untuk mengikuti imam. Jika imam duduk, kita juga makmumnya duduk. Dari situ ada perbedaan pandangan di sebagian ulama. Ada yang berpandangan bahwa hal itu sudah mansukh, bahwa imam duduk bukan berarti makmum juga harus duduk. Makmum berdiri seperti keadaan peristiwa yang terjadi pada Nabi, di mana kaum muslimin
mengikuti Nabi sholat dalam kondisi mereka berdiri. Yang mewajibkan duduk mengatakan tidak, mereka bukan mengikuti Nabi, mereka mengikuti Abu Bakar yang mengikuti sholat Nabi. Jadi Abu Bakar mengikuti sholat Nabi dan makmum mengikuti sholat Abu Bakar. Itu dua pendapat di dalam bab ini, ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang membedakan juga duduknya imam ini dari awal sholat atau di tengah sholat. Kalau dari awal sholat, maka makmum duduk sebagaimana imamnya. Tapi kalau di tengah sholat, maka makmum tetap berdiri dan imam melanjutkan sholat dalam kondisi duduk. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pendapat-pendapat dengan tinjauan masing-masing di dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana supaya anak-anak remaja semangat mengikuti kajian atau ibadah-ibadah? Sudah berusaha menyontohkan, namun sepertinya belum tumbuh kesadaran dalam diri anak. Padahal anak sudah tahu ilmunya. Mohon nasihatnya Ustaz. Sabar. Pendidikan itu harus dilakukan dengan kesabaran. Ojo ke susu. Jangan terburu-buru. Dan sabar itu sama dengan waktu. Kalau nggak ngerti sabar, sabar itu perlu waktu. Nggak sabaran artinya apa? Kita nggak bisa menunggu waktu. Artinya nggak sabar itu, terburu-buru. Coba belajar dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya berapa tahun? 950 tahun. Siang malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Mendakwahi kaumnya termasuk di sini mendakwahi keluarganya, anak istrinya. Pertanyaan saya, anak istri Nabi Nuh beriman atau tidak? Tidak. Tapi jelas Nabi Nuh bukan nabi yang gagal jadi ayah, jadi suami, apalagi jadi nabi, ya. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi hasilnya anaknya tidak beriman, istrinya juga tidak beriman. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari Nabi Nuh? Sabarnya. Luar biasa itu, Pak. Mendidik keluarga sampai ratusan tahun. Kita mungkin hitungan hari aja udah nggak sabar, ya. Udah mau cepet-cepet memetik hasil. Padahal kita tahu hasil bukan di tangan kita. Terlalu berat dan mustahil pendidikan itu kalau kita dibebani hasil, Pak. Bahkan bisa kita katakan itu adalah misi yang mustahil. Karena kita nggak tahu hasilnya gimana. Apakah kita merasa terbebani dengan hasil? Tahu hasilnya gimana? Nabi Nuh tahu nggak hasilnya bagaimana? Anaknya akan tetap kafir dan istri beliau? Oh, enggak. Tapi Nabi Nuh berhasil melakukan tugasnya sebagai ayah, sebagai suami, dan sebagai nabi. Walaupun hasilnya tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kurang apa Nabi mendakwahi pamannya? Enggak kurang. Bahkan sampai pada saat sekarat, Abu Talib itu sekarat, Nabi mendatangi secara khusus. Padahal di situ ada Abu Jahal, ada tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Tapi Nabi hadir di situ.
Kita tahu bagaimana kebencian Abu Jahal terhadap Nabi, Abu Lahab terhadap Nabi, abu-abu yang lainnya. Tapi untuk melakukan tugas, ya, Nabi mendatangi Abu Talib, ingin mendakwahinya, menasihatinya, mungkin untuk yang terakhir kali. Itu usaha. Hasilnya Nabi nggak tahu. Toh akhirnya Abu Talib mati sebagai Muslim atau kafir? Kafir. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, sabarnya luar biasa. Nah ini kadang-kadang kita baru sekali dua kali ngomongin anak kita, baru satu dua kali dikasih tahu, sudah cepat-cepat minta hasilnya. Memangnya siapa kita? Sabar, terus lakukan, usahakan, ajak terus, nasihati terus. Kita nggak tahu bilakah momennya hidayah itu bertemu dengan hati. Sementara hati manusia bukan di tangan manusia itu sendiri. Siapa yang tahu bagaimana Nabi memberikan perumpamaan tentang hati? Siapa yang tahu? Besok ada kajiannya itu, rahasia kehidupan hati, tapi untuk ibu-ibu. Ini bocorannya lah ya. Siapa yang tahu bagaimana Nabi memberikan perumpamaan tentang hati? Hati kita. Perumpamaan, Pak. Tahu perumpamaan? Diumpamakan. Ada yang pernah dengar? Taib. Nabi berkata, "Matalul qalbi kamasali rishatin bi ardin falatin yuqallibuhar riyahu." Perumpamaan hati itu adalah seperti bulu di tengah padang pasir yang luas, dibolak-balikkan angin. Itulah hati manusia. Tahu padang pasir yang luas? Gurun Sahara misalnya. Itu anginnya sangat kencang, Pak. Mirip-mirip di pinggir pantai gitu. Ya, mirip-mirip pinggir pantai itu. Kencang sekali anginnya itu. Gak usah lah, kalau angin laut itu, kapal pun bisa berlayar itu karena angin laut, tiupan angin laut, ya kan? Gede-gede kapal segede gaban pun bisa berlayar, asal pakai layar kan gitu. Begitulah kencangnya angin laut itu. Angin di gurun pasir itu nggak kalah dahsyatnya juga. Tahu nggak bahwa bukit pasir di padang pasir itu berubah-ubah posisinya? Kenapa bisa berubah-ubah posisi bukit pasir atau gumuk pasir itu? Karena tiupan anginnya yang kencang. Bukitnya aja bisa pindah, Pak, apalagi sehelai bulu. Maka apa yang terjadi ketika bulu itu diletakkan di padang pasir yang luas itu? Apa yang antum lihat di situ? Coba. Gimana? Belum pernah melakukan riset, percobaan? Nanti kalau umroh pergi ke padang pasir yang luas, lepaskan bulu di situ. Coba lihat apa yang terjadi. Enggak tentu arah, Pak ya. Ya pokoknya kemana angin berhembus lah ya. Mengikuti mata angin, arah angin ya. Yang lain? Apa yang antum saksikan? Apa? Terombang-ambing. Ya. Nur gitu ya. Ya. Yang lain? Coba kita berusaha memahami perumpamaan Nabi ini ya. Saya gua talim suka nanya-nanya gini nggak apa-apa ya supaya berpikir juga. Saya ajak hadirin sekalian untuk berpikir juga, jangan bengong aja. Coba pikir, jawab. Ngomong aja nggak apa-apa, salah juga
nggak dihukum. Yang lain yang belum ngomong aja nggak apa-apa. Apa sih yang antum saksikan? Hah? Terkubur pasir. Habis gitu ya, hilang dia. Termakan pasir itu ya. Nah, ya. Ada yang bilang seperti itu. Taib. Jadi yang terjadi pada bulu itu adalah bulu itu tidak pernah diam. Itu satu fenomena gejala yang kita lihat padanya. Kalau di sini nggak ada gurun pasir, sehingga antum tidak bisa melakukan eksperimen. Yang mendekatinya coba pergi ke pinggir pantai. Kalau nggak punya bulu, bawa ini aja. Ini mirip bulu ya. Pinggir pantai itu kan kencang anginnya ya. Nah, antum lemparkan itu di pinggir pantai. Apakah dia tetap di situ atau pergi kemana-mana? Hah? Terbang ke mana-mana itu ya. Terombang ambing katanya tadi Pak ya. Oh, entah kemana-mana dia. Ngejarnya susah itu ya. Tiba-tiba di tengah laut dia kan gitu. Ini. Taib. Saya nggak mau ini kemana-mana ini. Saya pegang. Begitu mati pegang. Apa yang terjadi? Terbang kemana-mana? Terbang kemana-mana? Nggak kemana-mana karena dipegang. Tapi apa? Dia nggak berhenti bergerak. Itulah hati. Antum nggak jaga hati, udah terombang-ambing terbang tak kemana, hilang. Ngejarnya pun susah itu. Cobalah lepaskan ini ke pinggir pantai, kejar dia, wah susah gitu. Hati dipegang pun dia nggak akan bisa diam. Itu yang dipegang, yang dijaga. Hati manusia nggak bisa diam. Maka jangan katakan saya bisa mengosongkan hati, bohong. Tipuan setan itu. Hati manusia nggak bisa kosong, nggak bisa diam. Walaupun bengong, tapi hati nggak diam. Itulah hati itu. Nabi mengumpamakannya seperti sehelai bulu tadi. Kalau nggak bisa membayangkan bulu inilah di pinggir pantai nggak bisa berhenti bergerak, dia bergerak terus. Itulah hati manusia, susah untuk dikendalikan. Hatta dipegang dia. Konon lagi nggak dipegang Pak, hilanglah, nggak terikuti itu. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah, nggak terikuti. Ujung-ujungnya apa? Bodoh nggak terajar, pinter nggak terikut itu. Nah begitulah hati kalau dilepas. Hati dipegang saja, dia terus bergerak. Makanya ada hadis yang berbunyi, awwalu ma yurfa'u min dinikum al-amanah. Perkara pertama yang terangkat dari agama kamu adalah apa? Apa? Amanah. Itu yang pertama tercerabut dari agama kita. Amanah. Susah cari orang amanah, ya itu memang. Yang pertama kali hilang itu amanah. Yang terakhir terangkat apa? Wa akhiruha? Siapa yang tahu? As-shalah. Salat. Kemudian Nabi mengatakan wa rubba musallin falaysa lahu min nasibun min salatihi. Berapa banyak orang yang salat tapi tidak dapat bagian apapun dari salatnya. Artinya apa? Masjid mungkin penuh, tapi yang amanah nggak ada. Masjid, Pak, mungkin penuh, tapi yang amanah nggak ada. Cari-cari yang amanah, yang nggak ada. Yang sholat banyak, sandal yang hilang juga banyak. Artinya apa? Ya begitulah dia.
hati itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dipegang pun dia tetap lihat. Dia terus bergerak, nggak pernah diam. Para jemaah yang dimuliakan. Maka ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita mohon kepada Allah supaya diteguhkan hati itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi ya jangan putus asa, ya. Mendidik anak itu perlu kesabaran. Sabar itu perlu waktu. Itu rentetannya. Mendidik itu perlu sabar. Gak mungkin mendidik kalau kita gak sabar. Nabi saja perlu 22 tahun, 23 tahun. Apa kita ingin bermain sulap begitu? Nabi perlu waktu. Itu Nabi didukung dari langit. Maka jangan ojo ke susu katanya, jangan terburu-buru. Lakukan tugas kita. Ya, sabar. Sebagaimana kita sebutkan tadi ya, sabar itu perlu waktu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.